wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Nah, ini adalah pertemuan yang ke-6. Bagi rekan-rekan yang tidak hadir di pertemuan 5 atau KP, nanti bisa lihat di videonya ya. Silakan, di situ juga ada materi dan juga ada tugas yang diberikan gitu. Oke, nah pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas tentang algoritma BFS. Oke, langsung saja saya akan share dulu materinya. Oke, ini materinya, algoritma breadth first search atau BFS ya. Nah, sama seperti algoritma sebelumnya, di pertemuan ke-5 atau KP itu kita membahas tentang algoritma DFS ya, deep first search. Nah, kalau pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang algoritma breadth first search. Oke, untuk DFS nanti silakan dilihat video yang sudah saya share di pertemuan ke-5 ya. Oke, nah seperti apa sih algoritma BFS ini? Algoritma BFS atau breadth first search ini adalah nama lainnya adalah algoritma pencarian melebar. Singkatnya, pencariannya akan melebar ke arah simpul-simpul yang selevel terlebih dahulu. Oke, apabila belum ditemui solusinya, maka kita coba lihat contohnya. Nah, seperti kemarin sudah saya sampaikan, coba saya balik sebentar, saya mereview untuk algoritma yang kemarin ya. Oke, nah jadi pada algoritma BFS ataupun DFS itu terkait dengan struktur graf. Oke, struktur graf ini seperti ini. Oke, kita sudah beberapa kali sih memperkenalkan struktur graf di beberapa algoritma. Jadi ada yang namanya objek, kemudian ada yang namanya simpul. Oke, sebentar ada yang masuk. Oke, nah jadi sama seperti sebelum-sebelumnya, graf ini terdiri dari, nah kalau ini adalah objek, nilai A, B, C, D, dan E itu ini adalah objek. Sementara yang menghubungkan dua objek itu disebut sisi. Oke, garis lurus antar objek itu disebut sisi. Ini sisi B ke C, ini ada sisinya. Oke, kemudian ada juga node atau simpul. Itu titik keluaran dari objek tersebut. Oke, misalkan ini adalah titik simpul dari A, atau ini titik simpul D, sedangkan ini titik simpul D juga. Seperti itu. Oke, sedikit mereview yang kemarin. Kemudian perbedaannya seperti apa, Pak? Kalau BFS, kalau DFS ya, saya review sedikit. Kalau DFS itu misalkan seperti ini. Oke, nanti silakan untuk jelasnya lihat videonya saja ya di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi misalkan ini ada sebuah titik awal dari A, kemudian targetnya adalah L. Nah, kemudian ini A, B, C, dan seterusnya ini adalah anakan dari setiap akar. Nah, kalau DFS itu dia bergeraknya dari sebelah kiri. Oke. Dari kiri mengikuti alur ini, ya kan? Jadi semua titik ini kena dia. Semua titik kena
sampai ketemu L. Nah, ini contohnya misalkan seperti kalian mencari sebuah file dalam folder ya, di PC atau laptop gitu kan. Biasanya masuk folder, pilih D, folder D, kemudian masuk lagi folder apa, masuk. Nah, kira-kira seperti itu dia. Nah, itu hampir sama seperti itu. Oke. Tapi untuk detailnya, sekarang ada algoritma BFS atau Breadth First Search. Nah, ini bedanya seperti apa? Kalau BFS itu, oke, saya kembali ke sini. Oke, dia akan masuk, pencariannya akan melebar ke arah simpul-simpul yang selevel terlebih dahulu apabila belum ditemui solusinya. Misalkan seperti ini ya. Oke, kalau tadi DFS itu ke bawah gini ya, ke bawah sini, muter ke sini. Nah, kalau BFS itu yang satu level dulu. Oke, dari A ke B, oke, B ke C, oke, kemudian C sini ke D, D, E, F, G, K, baru L. Oke, bisa dipahami ya perbedaannya ya. Bisa, Pak. Oke, saya contohkan di sini. Oke, kalau yang ini papan tulisnya kelihatan ya. Oke. Nah, kalau misalkan ini DFS, oke, DFS, oke. Kalau DFS itu seperti ini, misalkan node-nya ya. Ini ada titik, oke. Oke, ini bagi dua lagi, misalkan. Oke, ini bagi dua lagi. Misalkan seperti ini. Oke. Nah, ini misalkan A, ini tadi L. Oke. Nah, kalau DFS itu larinya ke sini, dia turun ke bawah sini. Oke. Oke. Nah, kalau DFS seperti ini. Oke, ini DFS ya. Jadi dari kiri ke bawah ya. Sini, ya kan, ke atas, bawah. Jadi semua titik ini didatangin sama dia. Tapi arahnya dari kiri. Oke. Sementara kalau BFS, oke, kalau BFS, oke, ini sebentar, saya ganti si pulpennya bentar ya. Oke, nah kalau apa BFS, oke, ini ada objeknya, oke, misalkan seperti ini, oke, oke, ini misalkan pohon grafnya ya, oke, ini misalkan ada titik A, kemudian ini L di sini, ya kan? L di sini mungkin. Oke. Nah, arah larinya itu begini dia. Tetap dari kiri.
tapi dia ke sini dulu. Oke. Baru ke sini. Oke. Nah, oke. Jadi sebenarnya sama kayak DFS. Jadi semua semua objek-objek ini akan ditemui, ya kan? Sampai dia ketemu targetnya. Kalau misalkan targetnya ada di sini, berarti dia hanya berhenti sampai di sini. Sini. Oke. Bentar, saya misalkan ini. Oke. Oke. Misalkan targetnya ada di sini ya. Ini A. Awalnya. Ini sini dulu, sini. Oke. Cukup sampai di sini saja. Oke. Tapi arahnya dia begini. Nah, ini misalkan ini B, ini C. Ini levelnya sama ya, di level yang sama ini. Ini levelnya sama. Ini levelnya sama. Ini level 1, level 2, ini level 3. Jadi dia bergeraknya lewat level yang sama dulu. Gitu. Itu bedanya kalau BFS ya. Seperti ini. Jadi titik awalnya di sini, targetnya di bawah, dia akan lari dari kiri dulu ke B, ke C, K, kemudian ke D, E, F, G, ya kan, baru ke L. Oke. Jadi nggak ketemu J, nggak ketemu I, nggak. Ya. Itu penjelasannya. Kemudian di sini dikatakan berbeda dengan DFS, algoritma ini bekerja dengan mengunjungi simpul-simpul yang bersebelahan atau levelnya sama. Oke, maksudnya adalah seperti ini. Ini tadi B sama C ini adalah satu level. Maka B dan C ini dulu yang dikunjungi. Dari A ke B, kemudian ke C. Oke. Baru dia masuk ke level yang berikutnya. D, E, F, G. Oke, ini levelnya sama. Oke. Oke. Sehingga kalau ditulis seperti ini. A, B saya kecilin dulu. Jadi urutannya seperti ini. Dari A, kemudian ke B, ke C, ya ini melihat alurnya di sini. Saya buat sudah alurnya di sini. Kemudian A, B, C, kemudian lari ke sini, ke D, E, F, G, kemudian dari sini ke sini dulu, H, I, J, K, L. Oke. Jadi tetap semua objeknya kena semua, oke, sesuai dengan levelnya. Level 1 ini B sama C, level 2 D, E, F, G, level 3 H, I, J, K. Sampai ketemu targetnya L. Itu kemudian kesimpulannya adalah pada teori graf terdapat algoritma standar yang praktis dan umum untuk penelusuran. Ada breadth first search ya. Kemudian ini cukup sederhana implementasinya, sangat efektif juga lah ya, gitu. Deep First Search atau DFS dan BFS itu punya langkah algoritma yang berbeda, tapi implementasinya ini saling berhubungan ya, hampir sama. Kalau tadi saya sampaikan, kalau DFS itu dari sebelah kiri ya, di akarnya dulu turun ke bawah. Kalau BFS tidak, dia simpul-simpulnya dulu, yang satu level yang dilewatin. Oke, saya stop
sharingnya. Saya kembali ke kelas. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bima atau Koirin? Pak. Ya. Nanti yang belum mengikuti perkuliahan yang sudah lewat ya, lihat videonya saja. Di situ ada tugasnya. Nanti kalau yang belum mengirimkan silakan dikirimkan ya. Nanti di minggu depan sekitar hari Rabu minggu depan nanti saya umumkan nilai-nilai tugas yang sudah pernah dikirim sama kawan-kawan. Oke. Oke, nah kemudian gimana Bima? Minggu depan offline atau online, Pak? Kalau selama puasa kita online dulu aja ya. Saya terawih dulu soalnya. Oke, Pak. Siap. Nah, jadi ya maksudnya nanti mungkin setelah Lebaran aja ya kita ya. Nanti offline lagi kita. Soalnya kelas kita malam sih nanggung. Oh ini. Iya, Pak. Saya mau tanya Pak, nah Ya, apa namanya 3 pertemuan ini kan saya presensinya nggak ngisi Pak karena lagi ada kerja di luar kota kan ini juga masih di luar kota Pak. Nah ya, gimana ya Pak ya biar presensinya bisa keisi? Apa yang mau saya kerjakan Pak? ya. Nanti ini saja apa namanya tugasnya dikerjakan saja ya. Jadi video video yang saya upload di setiap sesi ditonton saja. Itu kan bagi kawan-kawan yang ketinggalan kan bisa nonton video itu. Ya kan. Nanti kalau misalkan ada tugas ya dikerjakan gitu. Saya anggap nanti kalau misalkan mengerjakan tugas ya inilah gitu. Itu aja. Iya Pak. Tapi yang sama sekali tidak pernah masuk ya kan ya tidak dapat nilai presensi kan dari awal kan banyak juga yang nggak pernah hadir ya hanya segelintir lah yang hadir. Tapi mungkin apa pindah kelas mungkin ya. Saya lihat juga namanya dari kelas lain juga kayaknya. Gitu. Iya, Pak. Pak, mau ini Pak Ya, nanya juga. Nggak ada sih Pak, cuman saya udah 1 kali alfa. Waktu itu kan saya udah izin chat Bapak lewat SMS, cuman ya, di ya. alfain. Oh gitu. Oke, nanti dicek lagi. Yang hari apa itu ya? Hari hari setelah saya nggak ikut ini Pak, nggak ikut kuliah tatap muka. Pertemuan ketiga kayaknya Pak, apa kedua? Pertemuan kayaknya 1 2 mau Khairin ada deh kayaknya ya. Ya Pak, berarti pertemuan ketiga kayaknya Pak. Nah Tiga keempat ya. ke empat dan limanya itu masih tanda tanya deh. Iya ya, oke. Oke, nanti saya cek lagi pertemuan yang ketiga ya. Iya Pak. Oke. Sama ini Pak, apa namanya? Bapak katanya apa ngajar data mining di kelas pagi hari Kamis ya Pak ya? Kalau data mining kebetulan cuman gantiin kelasnya Bu Rani ya, Bu Khairani. Gitu kan. Saya baru masuk sekali atau 2 kali lah karena kebetulan beliau juga ada urusan mungkin ya. Makanya waktu itu saya diminta untuk menggantikan gitu. Tapi sepertinya masih beliau kok yang pegang kelasnya. Gimana, Mokorin? Oh, kirain Bapak soalnya saya nggak bisa ikut Zoom maupun tatap muka Pak, soalnya kerja. Nggak bisa ikut Zoom juga. Itu kelas yang pagi kan ya? Iya Pak, pagi. Iya. Bang. Sama saya Iya, juga. iya, iya. Iya, saya diminta 2 kali kalau nggak salah ngisi kelasnya karena beliau waktu itu nggak bisa hadir gitu. Oh iya Pak. Bima gimana Bim? Ada yang mau ditanyakan? Itu Pak, dari kemarin kan kita nih absennya manual kan Pak? Sama Bapak kan?
Iya, Saya nggak pernah absen soalnya. Saya iya, kalau ngecek absennya, LMS absen. ah, Oh, absennya ya saya yang oke. absen. Ah, Oke ya. nanti Nggak pokoknya pernah ngisi. di minggu ke mana? Di minggu ke-7, ya kan? Nanti eh, ini aja, apa namanya? Dilihat saja nilainya, ya kan? Kalau kalau ada yang tidak keluar atau belum keluar, nanti ditonton lagi aja videonya ya, karena tugasnya ada di situ sebenarnya, ya kan? Oke Pak. Ya. Gitu. Ya Pak. Oke, kemudian untuk sebentar saya share lagi. Untuk pertemuan ke-6 ini juga ada tugas, ya kan? Sebentar. Oke, ini tugasnya ini aja. Oke. Ini Mau di besok. screenshot aja Pak. Kenapa? Mau di screenshot. Oh iya, silakan. Kalau mau di screenshot. Sudah Pak. Ya. Oke, nanti seperti biasa dikirim lewat email saja. Oke, ya. Ini dibuat kayak pohon akar juga kayak tadi ya Pak ya? Jadi gini, apa namanya? Kalau ini bukan kayak pohon akar, jadi nanti gini, apa? Coba dibaca dulu ya, nanti dibaca dulu. Ini sebenarnya soal ini banyak ya, nanti silakan dicari lah di referensi-referensi lah ya. Ini soalnya banyak ya kan. Sudah banyak sih soalnya, saya cuma mengambil contoh aja. Nanti silakan dibaca dulu, kemudian Ya, dilihat contohnya penyelesaiannya seperti apa gitu. Oke, Oke Pak. bisa dipahami ya. ya Pak. Nah, nanti cara cara menyelesaikannya juga nanti ada juga sih di contohnya itu. Gitu. Oke, saya stop sharing. Saya kembali ke kelas. Baik, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya rasa cukup ya. Kalau tidak ada yang mau di, Pak. ya, mau Khairin gimana? Cukup Pak. Cukup. Oke. Bima, gimana Bima? Cukup Pak. Ya. Oke. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan ke-6 ini. Kita jumpa lagi minggu depan ya di pertemuan terakhir sebelum UTS. Ya Baik, Pak. terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Presensi ini Bapak yang ngisi ya Pak? Ya, presensi saya ngisi. Ya Oke Pak. Pak. Oke. Mari Pak.